Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazira Kerengi Fauza. Saya dari kelas Sistem Informasi 6, nomor BP 2210 1152 6103 19. Dosen pengampu Bapak Hadi Syaputra Eskom Mkom. Kali ini saya akan menjelaskan komponen hardware dan software serta jenis dan contohnya. Yang pertama, pengertian hardware. Hardware adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer, yang mana bagian fisiknya terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Fungsi hardware yaitu yang pertama, mengolah data dan informasi, yang kedua, menerima output, yang ketiga, memberi output, dan yang keempat, menyimpan data dan informasi. Jenis-jenis hardware terbagi atas tiga, yaitu yang pertama, hardware output. Hardware output adalah perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna sehingga dapat dimengerti oleh user. Informasi baru tersebut dikeluarkan melalui perangkat lain. Contoh hardware output yaitu yang pertama, monitor. Monitor mempunyai fungsi menampilkan informasi yang sudah diproses. Dengan begitu, pengguna dapat melihat informasi tersebut. Yang kedua, printer. Printer adalah hardware yang berfungsi mencetak informasi atau data ke dalam kertas berupa tulisan atau gambar. Yang ketiga, speaker. Speaker adalah hardware yang berfungsi mengubah gelombang listrik menjadi gelombang audio dengan cara mengetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Yang kedua, jenis hardware yaitu yang hardware input. Hardware input adalah perangkat masukan yang berperan memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio ke dalam komputer. Contoh hardware input yaitu yang pertama, mouse. Mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor, dan itu mouse juga dapat menjalankan perintah praktis dan cepat. Umumnya, mouse terdiri dari 3 tombol, di mana 2 tombol klik di kiri dan kanan, dan 1 tombol scroll di tengah. Yang kedua, keyboard. Keyboard adalah unit yang cukup penting dalam pengolahan data di komputer. Adapun fungsinya ialah memasukkan huruf, angka, dan simbol sebagai media bagi user untuk melakukan perintah yang diperlukan. Yang ketiga, scanner. Scanner berfungsi untuk menggandakan atau menyalin gambar dan teks kemudian menyimpannya ke dalam memori komputer. Jenis hardware yang ketiga yaitu hardware proses. Hardware proses adalah perangkat yang berguna untuk memproses data dan mengolah pada komputer. Perangkat ini bisa disebut sebagai otak komputer karena melakukan proses penting terhadap data yang diinputkan. Contoh hardware proses yaitu yang pertama, CPU. CPU adalah perangkat yang berguna untuk mengontrol seluruh proses pada komputer, baik itu instruksi, pengolahan, hingga menghasilkan output yang diinginkan. Yang kedua, VGA. VGA memiliki fungsi untuk mengolah dan memproses data grafis. Nantinya output bisa ditampilkan pada layar monitor komputer. Yang ketiga, RAM. RAM adalah jenis hardware yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Yang keempat, jenis hardware yaitu Storage Device. Storage Device merupakan sebuah perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Contoh Storage Device yaitu yang pertama, hard disk. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Hard disk bisa terpasang di dalam maupun di luar perangkat. Yang kedua, flash disk. Flash disk dapat digunakan untuk memindahkan suatu data dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang ketiga, optical disk. Optical disk merupakan media penyimpanan yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser, di mana bentuk umumnya berupa CD dan DVD. Yang kedua, pengertian software. Software adalah suatu perangkat lunak yang terdapat pada sebuah komputer, di mana berupa data yang diprogram dan disimpan komputer untuk menjalankan suatu perintah. Fungsi software yaitu yang pertama, sebagai pelengkap komputer agar dapat dioperasikan dengan baik oleh perintah tertentu. Yang kedua, mengontrol hardware yang ada pada komputer sehingga dapat digunakan dan bekerja dengan baik sesuai kebutuhan. Yang ketiga, menjadi penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer. Yang keempat, menjadi penerjemah perintah software ke dalam bahasa mesin supaya hardware bisa menerimanya dengan baik. Software terbagi atas jenis software terbagi atas dua, yaitu yang pertama,
berdasarkan jenis dan berdasarkan distribusinya. Untuk berdasarkan jenis, yang pertama operating system. Operating system berfungsi mengolah sebuah perangkat keras yang terhubung ke CPU komputer. Operating system juga membantu penerjemah aktivitas dengan mengolah proses yang diperintah pengguna, lalu disebarkan ke CPU, sehingga perintah tersebut dapat dijalankan dengan benar di komputer. Contoh operating system software adalah Microsoft Windows, Unix, MacOS, dan Linux. Yang kedua, programming language. Programming language adalah bahasa yang digunakan untuk menulis program. Contoh software ini meliputi HTML, Java, PHP, C, dan C++. Bahkan jika membuat bahasa pemrograman ini, kamu tetap memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang proses berdasarkan metode dan struktur dalam bahasa pemrograman itu sendiri. Yang ketiga, program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang umumnya kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Perangkat lunak ini berfungsi sesuai tujuan pembuatannya. Contoh software program aplikasi adalah Microsoft Office, Excel, Word, dan MIUI. Software berdasarkan distribusinya. Yang pertama, AdWords. AdWords adalah software yang dirancang dengan tujuan membagikan iklan online secara otomatis ke dalam layar komputer pengguna. Jenis perangkat lunak ini juga bisa menghasilkan pendapatan melalui pay-per-click atau PPC. Firmware adalah jenis penyimpanan perangkat lunak hanya baca. Properti ini tidak dapat diubah jika kamu mengalami masalah fungsional. Kamu tidak perlu melakukan perubahan dan pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga, freeware. Freeware adalah jenis software yang tidak memiliki batasan waktu tertentu. Namun, sebagian besar perangkat lunak ini mempunyai fitur yang tidak cukup sempurna untuk digunakan. Yang keempat, malware. Malware adalah jenis software yang dianggap berbahaya jika disalahgunakan. Pasalnya, malware dirancang untuk menginfeksi komputer dan merusaknya. Terdapat banyak jenis malware, salah satunya adalah virus komputer. Yang kelima, OpenShare. OpenShare adalah jenis software yang kode sumbernya bisa dibuka. Kamu juga dapat mengubah, meningkatkan, dan mendistribusikannya kembali tanpa harus membayar. Jenis software ini dikembangkan oleh programmer menggunakan suatu bahasa pemrograman khusus. Yang keenam adalah server. Server adalah perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis. Jenis software ini biasa digunakan sebagai demonstrasi dengan fungsionalitas dan waktu penggunaan terbatas. Yang ketujuh, spyware. Spyware adalah jenis software yang dirancang sebagai mata-mata setiap aktivitas user. Software ini juga disalahgunakan untuk melakukan pencurian data komputer. Mungkin itu saja presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.